Oke. Ini semua Pak, ini S1, S2. Kalau saya bilang bahwa perkembangan pembangunan itu orientasinya selalu di kota, betul dah? Nggak sampai ke desa belum kan? Nah, jadi harapan apa itu? Undang-undang nomor berapa Pak? Nomor 6 ya? Nomor 6 tahun 2014. 2014 itu kan betul-betul membahagiakan kita. Ini ada yang dari timur, ada yang dari mana lah ini. Semua Pak, ini dari seluruh Indonesia nih Pak. Jadi yang diprioritaskan oleh undang-undang desa itu apa sebenarnya Pak? Jadi semua desa itu akan kita berdayakan, dibangun, ditingkatkan sumber daya manusianya, ditingkatkan kreativitas ekonominya, dan yang lebih penting hari ini kita fokus pada daerah-daerah perbatasan. Desa-desa kita yang di daerah perbatasan, desa kita yang tertinggal itu kurang lebih ada 34.000 desa, dan yang sangat tertinggal, sangat-sangat tertinggal, itu ada 17.600 desa. Itu harus dipikir, ditolong semua. Nah, daerah perbatasan ini menjadi titik sentral kita untuk kita perhatikan karena apa? Ada 4 hal yang sangat memprihatinkan. Yang pertama adalah kebutuhan pokok sehari-hari itu masih langka di sana dan berkurang. Sembako itu ya Pak? Iya, sembako. Kebanyakan masih dari negara tetangga kita, mereka ini. Kemudian tingkat infrastrukturnya masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, pemerintah sekarang berkomitmen secara luar biasa untuk membangun daerah infrastruktur di perbatasan. Mudah-mudahan betul-betul terwujud, Pak. Sudah mulai terwujud, Pak, sekarang pelan-pelan. Kemudian yang ketiga adalah ini, telekomunikasi ini. Handphone, sambungan telepon itu belum ada. Yang keempat adalah kesehatan dan pendidikan juga masih kita perhatikan secara serius. Karena memang saudara-saudara kita yang di perbatasan memang membutuhkan itu semua. Termasuk juga adalah bagaimana kita mengupgrade sumber daya manusianya. Nah, dengerin tuh. Tin. Gimana? Ya, coba. Tapi begini, Doro ya. Dan sebenarnya kalau nanti desa-desa ini jadi maju pun, itu gimana dibilang? Pasti banyak juga masalah di situ. Masalahnya apa? Nih, kalau nanti ada masalah, itu pasti ada pengacara datang itu pasti. Ya kan? Karena di mana ada masalah di situ banyak pengacara. Nah, betul. Pengangguran banyak acara. Salah. Baru kali ini menteri salah ini. Ya bener apa? Yang benar apa? Pengacara, pengatur acara. Oh, pengatur acara. Jadi program-program itu tidak heran. Mengapa negara tetangga itu punya daya tarik? Rumah sakit yang terbaik di Malaysia di mana? Di perbatasan, Pak. Sekolah yang terbaik di Malaysia di mana? Perbatasan. Di perbatasan, Pak. Gak berani kita ngomong ya. Di perbatasan kita ada apa? Gak ada apa-apa. Ada. Apa? Ada masalah. Jadi dibentuklah kementerian ini oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi, itu dimaksudkan adalah salah satunya fokus untuk perbatasan. Makanya salah satu program transmigrasi terbesar nanti adalah di perbatasan. Kita harus bekerja sama dengan semua pihak di sana untuk membuat transmigrasi, daerah transmigrasi secara komprehensif. Di situ ada tempat ibadah, ada pasarnya, ada pendidikannya, ada rumah sakitnya, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi balance dengan negara tetangga. Cuman satu Pak yang saya usul Pak, jangan pernah ada tempat fitness Pak. Kenapa? Di pedesaan, nggak perlu. Kenapa? Tiap pagi udah mencangkul, udah fitness itu. Kaleng beras, Caca. Iya, nanti angkotnya mogok, jalan kakinya panjang. Fitness itu. Fitness. Jadi memang termasuk yang paling penting Pak adalah safe village untuk pulau-pulau terluar, pulau-pulau terdepan yang selama ini memang belum tertangani secara maksimal. Nanti salah satu program transmigrasi itu adalah akan kita tempatkan di pulau-pulau terluar kita dengan secara komprehensif sesuai dengan bidang-bidang yang ada. Oke, kau usul boleh. Usul Pak, satu Pak usul Pak, tolonglah Bapak kalau lagi weekend belusukan Bapak ke kampung-kampung saudaraku di sekitaran Sinabung itulah Pak. Ada masalah apa di sana? Ya banyak lah Pak, desa-desa sana udah kasihan juga di sana Pak. Nggak ada satu hiburan Pak di sana itu Pak. Apa? Minta hiburan Karaoke apa? Pak. Oh, untuk apa orang itu? desa karena sesuai kemampuan standar orang Batak itu adalah menyanyi. Menyanyi. Jadi tolong dikasih sarana-sarana untuk menyanyi biar mereka itu betah di desa, bahagia, sentosa sampai akhir zaman nanti, Pak. Perlu juga ditambahin itu. Nah, nanti Papan catur. Oh iya, main catur,
menyanyi, udah lupa istri sama anak. Saya juga punya program untuk menggali potensi-potensi desa. Salah satunya adalah musik-musik etnik di kampung-kampung Wah, desa-desa. bagus sekali itu, Pak. Nah, itu nanti akan kita kolaborasikan dengan para musisi nasional sehingga menjadi kolaborasi musik yang indah. Amin. Lakon Doro. Nanti ada musik campur sari Batak, campur sari Papua. Wah, Papua dioplos gamelan. Asik itu, Doro. Jadi gini ya, Doro. Menurut analisis saya, kalau bicara soal pembangunan desa, itu jangan sampai semua ini hanya dijadikan proyek. Dalam hari ini, Doro, kita harus belajar dari filosofi sungai, Doro. Hubungannya, ini hubungannya. Kalau Jongos ngomong ini bingung saya. Hubungannya apa? Pembangunan sama sungai itu apa? Itu namanya belajar kepada alam, belajarlah pada sungai. Doro tahu apa bedanya sungai dan proyek? Ya nggak tahu, bingung aku. Wah, Doro ini kok awet. Gini loh, Doro. Apa? Kalau sungai itu dari atas itu kecil, lalu ke bawah membesar jadi muara. Pinter. Kalau proyek lain, Doro. Gimana? Dari atas itu besar, turun ke bawah kecil. Akan ada pergeseran makna juga ini kayaknya ini. Apa itu Sering kan kita biasa dengar, kampungan lu. Nah. Nanti itu diganti karena desa yang maju. Kotaan lu. Iya.